John Antonio Lukas. Hari ini Kamis 27 Juli 2023 akan dimulaikan. Yang menuntun acara kita di saat ini adalah susunan acara sebagai berikut. Sambutan sapa keluarga, pembacaan daftar riwayat hidup singkat, sambutan duka yang akan disampaikan dari pihak pemerintah, penyerahan diakonia duka, sentuhan firman yang menghibur melalui firman Tuhan, ucapan terima kasih, dan yang terakhir prosesi penyerahan peti jenazah oleh keluarga kepada para pengungsi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kini kabut duka telah menyelimuti tempat ini, seakan-akan mengoyak hati insan manusia. Terasa sedih, bingung, bahkan putus asa dalam ketidakpastian. Kini telah teralamatkan kepada keluarga Lukas Antore. Setelah kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan dinyatakan kepada hambanya laki-laki, almarhum Bapak Penatua John Antonio Lukas, dengan mengistirahatkan dari kelelahannya dalam kembara hidup di dunia ini melalui jalan kematian. Kini segala penderitaannya telah berakhir dengan meninggalkan luka bagi istri, anak-anak, dan cucu serta handai tolang semua. Karena itu kita semua yang terkumpul di tempat ini merasa terpanggil untuk menyaksikan kuasa kasih Tuhan diberlakukan dengan rasa simpati yang empati, datang menghibur keluarga yang saat ini berduka cita. Untuk itu, atas nama keluarga besar Lukas Antore, menyambut Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dengan hati yang terbuka, serta menyapa bagi kita semua, selamat datang dan selamat mengikuti acara pemakaman saat. Bapak, Ibu sidang perkabungan yang mulia terhormat, bukan sedikit kenangan yang membekas dalam ingatan yang telah ditorehkan oleh almarhum Bapak Penatua John Antonio Lukas. Kepeduliannya terhadap jemaat dalam kehidupannya bermasyarakat, hidupnya dia baktikan untuk pelayanan kepada masyarakat. Bahkan seluruh kehidupannya telah dipersembahkan untuk istri, anak, dan cucu yang ia kasih. Selengkapnya daftar riwayat hidup dari Mbau Ending, sapaan dekat dari almarhum, lebih memperjelaskan karya baktinya semasa ia hidup yang akan disampaikan oleh Ibu Penatua Susan Mandalika Jan. Kepada Ibu disilakan. Pelayat duka yang diberkati Tuhan, salam sejahtera
kita sekalian. Riwayat anugerah kehidupan atau riwayat hidup dari Penatua Bapak John Antonin Lukas. Nama lengkap John Antonin Lukas, panggilan akrab Bau Ending. Tempat tanggal lahir Bira 15 November tahun 1953. Agama Kristen Protestan. John Antonin Lukas adalah anak dari ayah bernama Sergius Lukas dan ibu bernama Charlotte Hero. John Antonin Lukas adalah anak tunggal. John Antonin Lukas dibaptis di Jemaat Gemis Bira. John Antonin Lukas diteguhkan menjadi sidi jemaat di Jemaat Gemis Bira pada tanggal 30 Juni tahun 1968 oleh Pendeta Lamoraha. John Antonin Lukas tumbuh dan dibesarkan oleh papa dan mama dengan penuh kasih sayang dan selalu diajarkan untuk terus membangun hubungan baik dengan Tuhan dan sesama. Di masa pertumbuhannya di tengah keluarga, berjemaat maupun masyarakat, John Antonin Lukas mampu bergaul dengan semua orang. Karena John Antonin Lukas adalah sosok yang baik, mencintai keluarga dan mengasihi sesama. Riwayat pendidikan, Bapak John Antonin Lukas pernah bersekolah di SD YPK Bira. Riwayat keluarga, pada tanggal 25 April tahun 1985, John Antonin Lukas bertemu dengan gadis bernama Martini Antore dan keduanya menikah sehingga membentuk keluarga Lukas Antore. Dikaruniai dari hasil pernikahan mereka, dikaruniai 2 orang anak. Pertama, Densit Sportman Lukas dan cucu Virgi Lukas. Anak kedua, Norhayanto Lukas, menikah dengan Anilda Makatiho, membentuk keluarga Lukas Makatiho. Dikaruniai 1 orang anak, Vira Stefania Lukas. Ada anak yang diasuh dan dibesarkan oleh keluarga Lukas Antore, yaitu Sten Vernigus Antore. Menikah dengan Sylvia Adilang, membentuk keluarga Antore Adilang. Dikaruniai anak Alika Arkana Antore. Dan juga ada anak yang diasuh dan dibesarkan, yaitu Cicilia Garik. Riwayat pelayanan, periode 1973 sampai tahun 1994, Bapak John Antonin Lukas terpilih sebagai majelis dengan jabatan penatua. Terpilih juga menjadi panitia pembangunan dan ketua wilayah B di Jemaat Gemis Bira pada tahun 1994. Bapak John Lukas bersama kawan-kawan membentuk jemaat yang baru, yaitu Jemaat Kanisa di Kampung Bira, Dapuluhe, yang merupakan rintisan dari Jemaat Gemis Bira. Penatua Bapak John Antonin Lukas diangkat menjadi ketua jemaat di Jemaat Kanisa Dapuluhe. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2001, Jemaat Kanisa diresmikan menjadi Jemaat Gemis Getsemani Dapuluhe. Penatua John Antonin Lukas menjadi ketua jemaat dalam tahun pelayanan atau periode 1995-2001, periode 2001-2006,
periode 2006-2011, periode 2011-2016, periode 2016-2021, periode 2021-2026. Kenangan orang benar mendatangkan berkah. Penatua Bapak John Antonin Lukas adalah figur pemimpin yang baik hati dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Penatua Bapak John Antonin Lukas mengabdikan dirinya sebagai pelayan Tuhan kurang lebih 48 tahun 6 bulan, yaitu mulai dari awal berdirinya jemaat hingga periode ini. Riwayat pekerjaan: Bapak John Antonin Lukas bekerja di kampung dengan jabatan sebagai polisi kampung pada tahun 1973 sampai tahun 1985. Kemudian pada tahun tersebut diangkat kembali menjadi kaur pembangunan pada masa pemerintahan Kapitalaung George Dalendai Lanumbuka. Kemudian pada tahun 1985 sampai tahun 1991 beralih jabatan menjadi kaur pemerintahan di masa pemerintahan pejabat Kapitalaung Bapak Yoyakin Kamanzi. Tahun 1991 sampai tahun 2000 masih dengan jabatan kaur pemerintahan dan ketua LKMD atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di masa pemerintahan Kapitalaung Bapak Hormimus Mandalika. Tahun 2000 sampai 2006 dan 2006 sampai dengan 2010 masih dengan jabatan yang sama, kaur pemerintahan di masa pemerintahan Kapitalaung almarhum Agustaf Launa. Sisa masa jabatan dari almarhum Agustaf Launa, Bapak Kekasih Bapak John Antonin Lukas masih dengan jabatan kaur pemerintahan dilanjutkan oleh pejabat Kapitalaung Ibu Ahusta Taka Sumiang. Tahun 2011 Ibu Taka Sumiang di tahun 2010 sampai 2011. Tahun 2011 sampai 2016 masih dengan jabatan kaur pemerintahan di masa pemerintahan Bapak Alex Garing. Tahun 2016 masih jabatan yang sama, kaur pemerintahan di masa pemerintahan pejabat Ahusta Taka Sumiang. Di tahun 2017 masih juga dengan jabatan kaur pemerintahan di masa pemerintahan pejabat Kapitalaung Bapak Aryo Fani Areba SE. Di tahun 2018 jabatan masih kaur pemerintahan di masa pemerintahan pejabat Bapak Raffles Nicodemus SPD. Bapak John Antonin Lukas bekerja sebagai perangkat kampung kurang lebih 43 tahun. Bapak John Antonin Lukas pernah juga menjadi ketua Partai Golkar Kampung Bira tahun 1992 sampai dengan tahun 2018. Bapak John Antonin Lukas pernah menjadi ketua komite sekolah SDN Impres Dapuruhe dari berdirinya sekolah sampai dengan tahun 2018. Penatua Bapak John Antonin Lukas mulai sakit pada tahun 2019 dengan mengidap penyakit jantung. Bapak John Antonin Lukas terus melakukan pengobatan ke dokter dan atas pertolongan Tuhan, Bapak
John Antonin Lukas bisa sembuh dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Pada bulan Maret tahun 2023, Bapak John Antonin Lukas kembali mengalami sakit, namun masih bisa beraktivitas. Hingga di bulan April, Bapak John Antonin Lukas masih beribadah Paskah kedua di pantai. Di akhir bulan April, Bapak John Antonin Lukas sudah tidak bisa beraktivitas lebih, juga tidak bisa hadir dalam ibadah karena sakit. Bapak John Antonin Lukas bersama keluarga mencari pengobatan melalui rumah sakit, dokter praktek yang ada di Tahuna, bahkan sampai di Manado, serta menggunakan obat-obat tradisional. Hasil pemeriksaan dari Lab Prodia Manado, Penatua Bapak John Antonin Lukas menderita penyakit ginjal atau ada racun di ginjal. Disarankan oleh dokter untuk cuci darah, tetapi Penatua John Antonin Lukas lebih memilih untuk mengkonsumsi obat tradisional dan herbal. Istri, anak, saudara bersaudara berupaya memberikan pengobatan untuk kesembuhan Penatua John Antonin Lukas, dan mulai saat itu ia sering masuk keluar rumah sakit untuk penanganan medis. Hari berganti hari, Penatua John Antonin Lukas dalam penderitaannya tidak berputus asa. Ia memiliki semangat yang luar biasa untuk sembuh, hingga membuat keluarga semakin tegar menghadapi pergumulan yang ada, hingga keluarga tetap berupaya untuk pemulihan Penatua John Antonin Lukas. Penatua John Antonin Lukas semasa hidupnya telah berkarya banyak hal. Ini patut diteladani, meskipun disadari banyak juga kekurangan dan keterbatasan. Sehingga dalam doanya ketika bergumul, waktu sakit, dia selalu berdoa, Tuhan, ampunilah atas setiap kesalahan yang dilakukan kepada keluarga, jemaat maupun masyarakat. Tuhan berkenan menganugerahkan kehidupan 38 tahun dan hidup dalam persekutuan keluarga Lukas Antore. Suka duka dialami, rasa cinta sayang semakin terukir di hati istri, anak-anak, cucu. Kegembiraan dialami, pergumulan pun dialami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Itulah keyakinan iman yang dimiliki oleh keluarga Lukas Antore. Pujian syukur dan terima kasih bagi Tuhan senantiasa terangkat lewat doa dan dari keluarga. Para pendeta yang ada, para pelayan, bahkan jemaat dan masyarakat yang mengasihi Penatua Bapak John Antonin Lukas. Manusia hanya mengirai jalan, tetapi Tuhan yang menentukannya. Penatua John Antonin Lukas menghembuskan nafas terakhir di rumah pada hari Selasa 25 Juli tahun 2023 pukul 8.21 WITA dengan tutup usia 69 tahun 8 bulan 10 hari, dengan meninggalkan istri tercinta, anak-anak, cucu-cucu, saudara, bahkan kita semua, dan akan dimakamkan pada hari ini, Kamis 27 Juli 2023. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih.